Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang tertunda karena corona. Saya masih pakai buku ini, fisika. Materi yang akan dibahas adalah konsep usaha dan energi, halaman 43. Yang punya buku bisa menggunakan buku sebagai referensi. Oke, kita masuk di konsep usaha dan energi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah usaha. Usaha di mana usaha secara matematis dapat kita tulis W sama dengan F dikali S. W adalah simbol dari usaha, F gaya, dan S adalah jarak atau besar perpindahan yang dilakukan oleh usaha tersebut. Oke, contohnya ada seorang si A melakukan usaha mendorong sebuah meja sejauh S. Oke, ini adalah besar jarak usaha yang dilakukan oleh si A, dan W adalah hasil kerja atau usaha dari si A. Oke, lanjut ke energi. Oke, energi terbagi atas 3. Yang pertama, energi potensial. Oke, energi potensial adalah energi pada saat benda diam. Contohnya, benda yang ada di pohon. Oke, benda dalam keadaan diam namun energi potensial bekerja pada benda tersebut. Energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian sebuah benda. Oke, jadi dapat dituliskan secara sistematis EP sama dengan M G H. Oke, EP adalah simbol dari energi potensial, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi bumi, H adalah ketinggian benda dari permukaan tanah atau permukaan lantai. Ya, lanjut energi kinetik. Oke, energi kinetik adalah energi pada saat benda dalam keadaan bergerak. Jadi energi kinetik dapat dituliskan EK, simbolnya adalah EK, sama dengan 1/2 mv pangkat 2, di mana M adalah massa benda yang sedang bergerak, V adalah kecepatan. Oke, jadi kecepatan benda dipangkatkan 2 dikali dengan 1/2, itu adalah rumus dari energi kinetik. Oke, yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi gabungan atau energi kinetik ditambah dengan energi potensial akan menghasilkan energi mekanik. Oke, perhatikan, ini adalah sebuah pohon kelapa, ada buah kelapa di atasnya. Ini adalah tanah. Oke, jadi buah kelapa, sebelum buah kelapa jatuh ke permukaan tanah, di sini dapat kita tuliskan bagaimana keadaan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik saat buah kelapa masih ada pada cagang pohon atau masih berada di atas pohon. Oke, energi kinetik dipengaruhi oleh ketinggian. Otomatis pada saat benda berada di puncak pohon atau berada di ketinggian tertinggi, energi potensial berada pada keadaan maksimal. Oke, energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan.
dipengaruhi oleh kecepatan. Oleh karena itu, keadaan atau buah kelapa dalam keadaan diam, berarti kecepatan yang dihasilkan oleh buah kelapa adalah 0. Berarti energi kinetik pada saat benda atau kelapa berada di posisi tertinggi, dia berada di minimal. Energi kinetiknya minimal atau hampir sama dengan 0. Energi mekanik karena energi mekanik adalah perpaduan dari energi potensial dan energi kinetik. Dia dari keadaan awal sampai keadaan akhir sama, jadi dia tetap maksimal di setiap keadaan. Nah, ketika benda atau buah kelapa jatuh, pada keadaan ini energi kinetik dalam keadaan yang maksimal karena EK-nya maksimal, karena buah sedang berjalan atau sedang jatuh dalam keadaan kecepatan yang tinggi, sedangkan ketinggiannya semakin hari semakin berkurang. Oke, jadi di sini EP-nya menjadi minimal dan tetap EM dalam keadaan maksimal di setiap keadaan. Oke, pada saat buah jatuh dan berada di posisi terendah, berarti di sini EP-nya minimal atau 0 sama dengan 0. EK-nya juga sama dengan 0 karena sudah berada dalam keadaan diam. Jadi kita bisa simpulkan di sini kita bisa ambil di sini EM1 dan di sini EM2. Oke, kita masuk di hukum kekekalan energi. Oke, hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah. Oke, yang saya garis bawahi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah. Contoh energi yang diubah adalah energi pada benda-benda elektronik, contohnya TV, dari energi listrik menjadi energi cahaya. Bisa TV energi listrik menjadi cahaya. Oke, panel surya dari energi surya menjadi energi listrik. Dari surya menjadi pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Oke, dan masih banyak lagi di contoh. Jadi pada hukum kekekalan energi kita bisa bikin EM1 atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana kita punya EM adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Kita bisa bikin 1/2 MV1 pangkat 2 ditambah MGH1. Oke. Di sini 1/2 MV2 pangkat 2 ditambah MGH1. Oke, di sini di setiap ruas kita punya M. Oke, berarti secara otomatis M bisa dihabiskan karena benda pada energi mekanik 1 dan energi mekanik 2 tetap benda yang sama, tetap masih dengan buah kelapa yang sama. Oke, jadi
massa bisa dihilangkan. Oke, jadi ketemu punya rumus menjadi 1/2 V1 pangkat 2 ditambah GH1 sama dengan 1/2 V pangkat 2 ditambah GH1. Oke, ini rumus yang bisa ketemu pakai untuk hukum kekekalan energi. Oke, sampai di sini penjelasan. Kita akan coba kerja soal latihan 1, soal nomor 1. Ini soal tentang usaha yang dilakukan sebuah benda. Oke, lihat tipe soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping gambar sebuah bola jatuh. Diketahui massa bola 100 gram dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 9,8 meter per sekon pangkat 2. Usaha gaya berat bola dari B ke A, berarti dari B sampai A saja, ke A, B ke A adalah, oke, ketemu punya rumus W sama dengan F dikali S, dimana F adalah gaya di mana F adalah gaya. Tong punya rumus gaya, M massa dikali percepatan. Oke, yang ketemu punya di sini adalah percepatan gravitasi bumi, berarti ketemu bisa pakai M dikali G. Oke, ketemu punya massa sama dengan 100 gram. Ini diketahui nih, massa sama dengan 100 gram. Gram ketemu ubah ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Oke, ketemu punya G sama dengan 9,8. Nah, oke, tadi ketemu punya di sini usaha gaya berat bola dari B ke A. Oke, jadi ketemu garis bawah ya, dari B sampai ke A saja. B sampai A, berarti besar jarak antara B ke A ini berapa? Dari B ke A berapa? Ketemu lihat dari sini, dari B sampai ke dasar 5. Dari dasar sampai ke A 2, berarti di sini ketemu punya 5 dikurang 2 sama dengan 3 meter. Oke, bisa tak? W sama dengan F ketemu punya 0,1 dikali 9,8. Ini ketemu pakai rumus yang ini, rumus gaya M kali G. Massa 0,1 dikali G 9,8 dikali jarak 3 meter. Oke, bisa dihitung hasilnya sama dengan 2,94 joule. Oke, ini adalah hasilnya. Ada option C. Oke, bisa. Itu adalah contoh soal untuk usaha. Oke, kita lanjut contoh soal untuk hukum kekekalan energi. Kita ambil soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Oke, di sini latihan 2 soal nomor 4 halaman 61. Seorang bermain skateboard pada lintasan seperti gambar di bawah ini, di pelintasan ya. Terus kelajuan di titik A sama dengan 5 meter per sekon dan kelajuan di titik B sama dengan 8 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, ketinggian H adalah titik meter. Oke, di sini kita lihat H untuk A ada 4,9 meter. Di sini yang kita tahu berapa di ketinggian. Di sini dia meluncur dari A ke B. Berarti kita punya EM1 di sini A, EM2 di B. Berarti kita pakai rumus yang tadi. EM1 sama dengan EM2. Kita punya energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2.
Oke, di sini ketemunya 1/2. Langsung saja V pangkat 2 M tadi sudah hilang. Ditambah GH1, ini V1. 1/2 V2 pangkat 2 ditambah GH2. Oke, bisa. Ketemunya V1 ada kelajuan di titik A sama dengan 5 meter per sekon. Ini EM1, ini EM2. Berarti V1 adalah 5 meter per sekon pangkat 2 1/2. G10 ketinggian di H1 adalah 4,2. Bisa. Terus di sini 1/2 V pangkat 2, V di titik B adalah oke, V2 sama dengan 8 meter per sekon. Oke, di sini pangkat 2, jangan lupa di sini pangkat 2G sama dengan 10. Yang ini yang kalian cari. Oke, bisa selesaikan yang di sini dulu ya. Selesaikan yang di ruas kanan dahulu. Oke, 5 bagi 2. 5 kali 5 25. 25 bagi 2 10 dikali 4,2 berarti 42. Di sini 25 bagi 2 sama dengan 12,5 ditambah 42. 12,5 ditambah 42 sama dengan 42, 5, 7,42. 54,5. Oke. Ruas kanan selesai. Sekarang di sini 8 kali 8. Oke, sekarang di ruas kanan 8 kali 8 64. Sini 64 dibagi 2 ditambah 10H pangkat 10H2. 64 bagi 2 sama dengan 32 ditambah 10H 32 ditambah 10H2. Oke, 10 dikali H2 saya bisa dipisahkan ya, karena ini dia saling terikat. Di sini dia 32 saja, di sini ada angka di depan, ada huruf di depan. Jadi yang ini dikasih pindah ke sebelah 10H2. Yang 54 dikasih pindah ke sebelah. Jadi 54,5 dikurang 32 sama dengan 54,5 dikurang 32 sama dengan berapa? 22. Ada pohon 5. Oke, 10 H pangkat 2 sama dengan 22,5 bagi 10 sama dengan 2,25 meter. Oke, ini dia punya hasil akhir. Ada nggak sih? Ada di option E. Oke, bisa ingat, penjelasan dapat dicatat di buku catatan. Contoh soal juga usahakan dikerjakan kembali di catatan. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.